Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Nuaiman banyak melakukan hal-hal konyol dan jahil hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Target keusilannya bukan hanya para sahabat tapi bahkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alkisah suatu ketika Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan dan kelihatan letih setelah berkeliling menjajakan madunya di Madinah. Setelah seharian berkeliling, tak satu pun dagangannya terjual. Nuaiman menjumpai penjual madu itu, ia mengajaknya dan menyuruh mengantarkan madunya menuju rumah Rasulullah SAW. Nanti kamu minta juga uang harganya, kata Nuaiman kepada penjual madu itu. Penjual madu gembira karena barang dagangannya laku. Ia akhirnya menuruti apa yang diucapkan Nuaiman. Ia datang menghadap Rasulullah dengan membawa seguci madu. Ini ya Rasulullah hadiah dari Nuaiman, kata si penjual madu. Ketika itu Rasulullah senang karena mendapatkan hadiah madu dari sahabatnya. Namun keriangan Rasulullah itu langsung berubah menjadi sebuah keterkejutan ketika penjual madu juga menyodorkan tagihan. Ini madunya ya Rasulullah, harganya sekian, kata penjual madu tersebut. Rasulullah langsung sadar memang seperti itulah kelakuan Nuaiman, memberi hadiah tapi beliau malah yang harus membayarnya. Mau tidak mau beliau akhirnya memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu sekaligus tagihan harganya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Ia bertanya kepada sahabatnya itu mengapa melakukan hal itu. Saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tetapi saya tidak punya apa-apa, jawab Nuaiman. Rasulullah lalu tersenyum setelah mendengar jawaban sahabatnya itu. Nabi tidak pernah tersinggung ataupun merasa diremehkan dengan ulah Nuaiman. Tidak hanya itu, ada seorang pedalaman yang sowan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memarkir ontanya di halaman. Lalu sebagian sahabat mengerjai Nuaiman yang tersohor kejenakaannya. Andai kamu sembelih onta itu, maka kita akan berpesta memakannya. Kita pesta daging. Nuaiman pun menyembelihnya sesuai bujukan sahabat. Setelah onta tersembelih, pemiliknya keluar sambil berteriak terkaget-kaget, "Aduh, untaku disembelih ya Rasulullah." Nabi SAW pun keluar dan menelisik siapa yang menyembelihnya. "Nuaiman ya Rasulullah," seru para sahabat. Lalu beliau pun mencari-carinya dan menanyakan keberadaannya, sampai ketemu di rumah Diba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muthalib. Nuaiman sedang bersembunyi di lubang tanah tertutupi pelepah kurma. Salah seorang sahabat memberitahukan persembunyian sahabat jenaka ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun menginterogasinya. "Apa yang membuatmu menyembelih ontanya?" tanya Rasulullah kepada Nuaiman. Lalu Nuaiman menjawab, "Orang-orang yang menunjukkanmu ke persembunyianku itulah yang menyuruhku menyembelihnya," terang Nuaiman. Nabi SAW pun tertawa sambil membersihkan debu dari muka sahabat jenakanya karena persembunyiannya yang kotor. Nuaiman adalah pembawa kegembiraan. Mungkin karena itu Nabi pernah berkata Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa, karena ia sering membuatku tertawa. Cerita tentang Nuaiman menyegarkan ingatan kita bahwa Nabi adalah pribadi yang ceria, bercanda dan tidak melulu bersikap resmi. Ia bisa bersenda gurau dengan para sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab.